Berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 15. Kitab Ulangan pasal 15, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika dalam membaca dan merenungkannya Bapa, kami benar-benar mau dimengertikan oleh Roh-Mu yang kudus tentang apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, tetapi juga dalam dunia pelayanan dan pekerjaan kami. Oleh sebab itu kami memohon dan meminta kepada Tuhan, janganlah kehendak kami yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 15, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11, beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Tahun penghapusan hutang. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari pembacaan firman Tuhan Ulangan pasal 15 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11, maka di sana diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi, bagi kita sekalian diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, daripada pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, maka Alkitab menekankan pentingnya memperhatikan mereka yang miskin dengan memberi perintah kepada kita untuk membuka tangan lebar-lebar bagi mereka. Dari Ulangan 15 ayatnya yang ke-11. Nah mungkin kita tergoda mengabaikan kesulitan orang miskin dan enggan berbagi berkat dengan mereka. Namun Allah menentang kita untuk melihat bahwa kita akan selalu dikelilingi oleh mereka yang berkekurangan, sehingga kita perlu melayani mereka dengan murah hati dan dengan penuh suatu kerelaan, bukan dengan berduka cita. Itu pada ayat yang ke-10. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa dengan memberi kepada orang miskin, kita akan menerima harta yang abadi di surga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemiskinan adalah realitas yang kita jumpai sampai detik ini. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah bukan mengapa kemiskinan itu terjadi, bukan mengapa ada orang miskin, tetapi
bagaimana kita selaku gereja, kita dapat mengambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan itu. Kerap kita berpikir bahwa persoalan kemiskinan ini adalah urusan pemerintah daerah, ini adalah urusan pemerintah kota, sehingga muncul perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang-orang yang senang lihat orang susah, dan orang susah senang lihat orang senang. Nah, orang-orang seperti ini dikategorikan sebagai orang-orang yang apatis atau orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang mementingkan keegoisan diri mereka sendiri, dan mereka tidak peka terhadap realitas yang terjadi. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, harusnya kita merasa bersyukur. Mengapa? Karena ketika gereja telah melaksanakan panggilannya dalam tridharma gereja atau dalam tripanggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Namun apakah perilaku, sikap, perbuatan hanya karena panggilan gerejawi, bukan hanya karena hati nurani itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, oleh sebab itu dari bacaan ini ada hal yang penting yang dapat kita maknai. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadikan Tuhan sebagai kepala gereja dan kepala daerah, kepala negeri, tetapi juga kepala bangsa. Terkadang sebagai orang percaya, kita hanya terpola pada peran Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Memang itu tidaklah salah, tetapi harus perlu kita ketahui. Pernahkah kita berpikir dan memaknai bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus tidak hanya diberikan sebatas tembok gereja saja, tidak hanya sebatas orang Kristen saja. Mari ubah pola pikir kita. Coba kita bayangkan bagaimana kalau Tuhan dalam Yesus Kristus yang jadi pemimpin atau kepala daerah kita. Nah, perubahan apa yang kita akan alami? Coba kita bayangkan bagaimana kalau Yesus menjadi pemimpin bangsa kita. Perubahan apa yang akan terjadi? Pasti hidup ini penuh dengan kasih dan bermuara pada damai sejahtera umat. Dengan hal itu, kita dapat menyadari bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kepala negeri, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kepala bangsa, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam hidup ini, maka tentunya kita akan mampu untuk meneladani kasih Yesus yang dapat juga kita berlakukan bagi sesama kita manusia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dalam rangka mengkristenkan, tapi bagaimana kita mengkristuskan, artinya menyatakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan pribadi kita, tetapi juga dalam kehidupan sesama kita. Teladan Tuhan yang kita wartakan dalam hidup kita dan juga dalam hidup sesama. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sikap memberi adalah wujud kita mengasihi Tuhan dan sesama. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita memberi itu karena kita berkelebihan, tetapi kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi bagi kehidupan kita melalui pemberiannya lewat dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Itulah kasih karunia yang Ia limpahkan dalam hidup kita. Ketika kasih itu kita miliki, ketika kasih itu kita diinginkan untuk menyatakannya juga bagi orang lain dalam wujud memberi hati kita, hidup kita, apa yang kita miliki untuk berbagi kepada sesama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melayani mereka yang berkekurangan, sesungguhnya kita telah melayani Tuhan, memberi dengan membuka tangan yang lebar-lebar. Pada intinya adalah bagaimana kita meneladani hidup Yesus yang senantiasa
memberi kehidupannya, bahkan dirinya bagi umat manusia ini. Kita adalah orang-orang yang tidak punya. Kita adalah orang-orang miskin, namun kita diperkaya dalam Tuhan. Kita menjadi punya dalam Tuhan. Kita dimampukan dalam Tuhan. Lewat apa? Lewat diri Yesus Kristus itu. Sebab itu dalam memberi dibutuhkan kerendahan hati. Dalam memberi dibutuhkan kepekaan nurani. Dalam seluruh eksistensi diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga, Tuhan memberkati kita agar kita jadi berkat bagi sesama. Berkat Tuhan adalah perwujudan dari ungkapan syukur kita. Artinya Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyatakan berkat-Nya dalam seluruh atau dalam segala kehidupan kita. Orang yang tidak pernah bersyukur adalah orang yang tidak pernah merasakan berkat itu. Asalnya dari Tuhan. Berkat Tuhan yang diberikan bukan hanya untuk kita nikmati, bukan hanya untuk kita rasakan, bukan hanya agar kita terberkati, agar kita dapat juga mampu. Tetapi bagaimana berkat Tuhan itu mau memberkati kehidupan kita, tetapi juga kita mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, yang menjadi pertanyaan bahwa bagaimana caranya menikmati berkat Tuhan, menyatakan ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan dengan melakukan segala perintah, mengasihi sesama tanpa membedakan latar belakang kehidupan seseorang. Yang pasti adalah keinginan untuk memberi, motivasi kita dengan motivasi memberi yang baik. Kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan kepada kita. Tuhan terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Maka mencontohi dan meneladani sikap Kristus itu, kita juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk memberkati sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan satu pengertian kepada Bapak Ibu dan saya yang sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita dapat sanggup dan mampu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam seluruh pergumulan hidup ini, kami belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami jujur di hadapan Tuhan Allah. Memang terkadang Tuhan, dalam motivasi memberi kami Tuhan, terkadang kami memberi bukan karena apa yang ada pada kami, tetapi ketika kami memberi Tuhan, terkadang kami ingin dilihat orang, terkadang kami ingin nama kami disebut. Tetapi ketika di hari ini, lewat kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mempunyai sumber segala berkat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau terus memberi diri kami menjadi berkat, dan kami dimampukan untuk dapat menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman di saat ini yang terus memberkati hari-hari hidup kami. Ajari kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami mau terus hidup dalam kehidupan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau terus berserah kepada Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan, sehingga kami tetap percaya firman yang telah kami dengarkan bukan firman yang hanya kami sepintas saja kami dengar lalu kami lupakan, tetapi firman itu mau menghidupi diri kami. Firman itu mau benar-benar tertanam dalam hidup kami, sehingga Tuhan, kami mau menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman yang terus dinyatakan bagi hidup dan kehidupan kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi channel Kelapa Sukacita ini. Tuhan memberkati channel ini Tuhan. Lewat channel ini banyak jiwa yang terus dimenangkan, banyak jiwa yang terus diberkati. Tetapi juga hamba juga berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, para kru dan semua yang terlibat. Biarlah tangan Tuhan senantiasa merendah dalam setiap langkah hidup dan juang kami, untuk kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jangan kehendak kami yang terjadi ya Bapa, tetapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi. Berkatilah semua para pendengar Klavos dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka, apa yang menjadi pergumulan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan lebih mengenal mereka jauh daripada apa yang kami kenal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara.
Beri kekuatan kepada mereka, kemampuan, roh hikmat, kebijaksanaan, agar mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Allah sajalah kami berdoa dan bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.